Salam Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu dan semua keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bisa dan masih berkesempatan beribadah dan khususnya merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami yakin bahwa keluarga kita sedang beribadah saat ini dan akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Meskipun ibadah hari ini masih kita adakan di rumah kita masing-masing oleh karena kondisi yang belum kondusif. Bapak Ibu, teks firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kami berharap kita sudah membacakannya di rumah kita masing-masing. Tema khotbah kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian, saya membuat Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali. Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, dalam keyakinan kita orang Kristen, ada 5 peristiwa yang sangat penting tentang Yesus Kristus yang harus kita imani, kita ketahui, dan kita ingat. Yaitu yang pertama, peristiwa kelahirannya. Yang kedua, peristiwa kematiannya. Yang ketiga, peristiwa kebangkitannya dari antara orang mati. Yang keempat, peristiwa kenaikannya ke sorga. Dan yang kelima, peristiwa kedatangannya kembali yang disebut dengan Maranatha. Hari ini Bapak Ibu kita memperingati dan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Bapak Ibu, peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah sebuah peristiwa yang sangat penting bagi iman Kristen dan penting juga bagi dunia. Oleh karena sangat pentingnya peristiwa kenaikan ini, seluruh orang Kristen di dunia hari ini merayakannya. Dan kalau kita perhatikan kalender kita, kalender seluruh dunia, hari ini adalah hari libur. Artinya dunia memberi waktu untuk perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus merupakan salah satu pokok kepercayaan, dasar kesaksian bagi orang Kristen. Dan itu dituangkan dalam pengakuan iman rasuli yang setiap minggu kita ucapkan. Bapak Ibu, apa makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga? Dan apakah benar dia akan datang kembali seperti yang diucapkannya? Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus benar sudah bangkit dan hidup, selama 40 hari penuh Yesus ada bersama dengan para murid. Berulang-ulang dia menampakkan diri, dia menunjukkan tanda di tangan dan di lambung bekas paku kepada para murid, agar mereka hendaknya tidak lagi ragu tentang segala sesuatu yang terjadi pada Yesus. Dan Yesus ingin membuktikan bahwa dialah Tuhan, dia benar hidup, bangkit dari kematiannya, dan dialah juru selamat yang diutus oleh Allah. Hari-hari terakhir Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian, dimanfaatkannya untuk meyakinkan dan mempersiapkan para murid untuk siap menjadi saksi tentang dirinya. Dan dia memberitahukan segala sesuatunya tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu, para murid dalam teks ini diminta oleh Tuhan Yesus untuk menunggu waktu dan jangan pergi kemana-mana, menanti janji Bapa
yaitu hadirnya Roh Kudus yang akan menyertai mereka untuk bersaksi. Mereka senantiasa diharapkan untuk tetap berkumpul dan bertekun di dalam doa, tetap sehati sampai janji Bapa dipenuhi oleh Allah sendiri. Semua perintah dan perkataan Yesus Kristus ini dituruti dan dilakukan dengan baik oleh para murid. Mereka sungguh-sungguh bersemangat dan mereka memiliki pemahaman yang baru tentang iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan mereka tidak lagi ragu untuk mengikuti dan menuruti Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan Yesus telah memperlihatkan bukti nyata segala sesuatu yang dikatakannya. Bapak Ibu, janji Bapa tentang penghibur yaitu Roh Kudus pasti akan diberikan setelah Yesus Kristus tidak bersama mereka lagi. Dan mereka diharapkan menanti. Dan mereka harus percaya bahwa semua janji Bapa selalu digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Diharapkan dengan kehadiran Roh Kudus nantinya semua murid akan dibaptis secara rohani. Bukan lagi hanya melalui baptisan Yohanes, tetapi melalui baptisan Roh Kudus, sehingga mereka akan memiliki kuasa dan daya untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam teks kita pada ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menurut ayat ini Bapak Ibu, para murid akan mempunyai kuasa dan keberanian untuk bersaksi. Dan dikatakan dimulai dari lingkungan terdekat mereka sampai ke ujung bumi. Dan mereka mendapat jaminan akan disertai oleh Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Disebutkan tadi dimulai dari Yerusalem. Bapak Ibu, Yerusalem ini menunjuk kepada tempat atau lingkungan terdekat mereka. Misalnya keluarga. Kalau kita, desa kita, keluarga kita. Yudea menunjuk kepada wilayah yang lebih luas dari Yerusalem. Misalnya kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Samaria menunjuk kepada orang luar dari daerah mereka. Dan diharapkan mereka bisa menjadi saksi sampai ke seluruh dunia. Dan jika hal itu bisa memungkinkan. Bapak Ibu sekalian, tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga, menurut Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga disaksikan oleh banyak orang. Disaksikan oleh semua mata para murid yang berkumpul dekat Betania. Dan di tempat itu dia terangkat dan memberkati para murid. Sambil dia terangkat ke sorga. Setelah Yesus terangkat dan memberkati para murid, awan menutupinya dari pandangan mereka. Dan disebutkan bahwa mereka terus menatap ke langit. Tetapi pada waktu mereka masih menatap ke langit, ada berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan kemungkinan itu adalah malaikat Tuhan. Dan kedua orang yang berpakaian putih itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Artinya, malaikat itu ingin mengatakan bahwa Yesus Kristus yang sudah terangkat ke sorga pada waktu itu pasti akan datang kembali ke dunia
dengan cara dia naik ke surga. Itu adalah janji firman Tuhan, dan itu akan digenapi sesuai dengan waktu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, beberapa hal yang bisa kita ambil melalui teks firman Tuhan hari ini. Melalui hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan bahwa melalui peristiwa ini, bahwa Yesus Kristus benar sudah bangkit. Dia hidup selama-lamanya dan sekarang sudah berada di sorga, yang menyatakan kepada kita bahwa dia benar Mesias, dia benar Tuhan, dia benar juru selamat yang datang dari sorga kembali ke sorga, dan pasti akan datang kembali ke dunia dari sorga sebagai hakim untuk menghakimi semua manusia. Kita diingatkan akan hal ini supaya kita meyakini akan hal itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kita, mengapa dia harus naik ke sorga? Mengapa tidak terus saja dia ada di dunia sampai sekarang? Bapak Ibu sekalian, kita harus paham kenapa dia harus naik ke sorga. Dia harus naik ke sorga adalah pertama, misi di dunia untuk menyelamatkan dunia sudah selesai. Sudah diselesaikannya. Dan tinggal tergantung setiap orang, apakah mau percaya atau tidak terhadap misi penyelamatan yang dibawanya. Semua orang yang percaya kepada misi keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus akan selamat. Tetapi setiap orang yang tidak percaya akan misi keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus pasti akan binasa. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Dia naik ke surga adalah kembali ke surga, karena dari sana dia datang dan dia menjadi imam besar bagi kita untuk menyampaikan permohonan kita dan untuk menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Kenapa dia harus kembali ke surga? Bapak Ibu, dia kembali ke surga agar kehadiran Allah dapat hadir di setiap tempat. Sering disebut omnipresent. Dengan kembalinya dia ke surga, maka akan datang Roh Kudus yang akan dapat hadir di setiap tempat dalam waktu yang sama. Tidak lagi dibatasi oleh tubuh jasmani. Ketika Yesus sebagai manusia ada di dalam dunia, maka dia terbatas untuk hadir di tempat-tempat tertentu dan di satu tempat. Tetapi dia naik ke surga, Roh Kudus datang, maka kehadiran Allah bisa hadir di setiap tempat, di setiap waktu, oleh banyak orang. Itulah maksud kenaikannya ke surga. Kesimpulan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang kita ingin dapatkan pada hari ini, kenaikan Yesus Kristus ke surga itu memberikan harapan baru bagi kita, agar kita jangan pernah ragu lagi terhadap Yesus Kristus, agar kita hendaknya tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus yakin dengan pasti bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Keselamatan hanya ada di dalam Dia. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 disebut, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku."
Kemudian dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 disebutkan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Harus kita imani, kita yakini. Bapak Ibu sekalian, melalui teks firman Tuhan hari ini, kita juga diminta untuk bersedia bersaksi tentang Dia. Kalau tadi disebut di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia, kita juga harus bersaksi dengan keyakinan kita. Kita bersaksi tentang Yesus di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan tempat tinggal kita. Kita harus bersaksi di lingkungan yang lebih luas di dalam daerah kita. Bahkan jika memungkinkan, kita harus bersaksi kepada semua manusia di dunia yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, melalui tema firman Tuhan hari ini, kita harus tetap setia di dalam iman. Perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga hari ini harus menjadi tonggak iman dalam hidup kita, supaya kita tetap setia di dalam iman, tetap setia berdoa, tetap setia beribadah, tetap setia bersaksi, dan tetap mengingat bahwa Yesus Kristus pasti akan datang kembali ke dunia. Dia akan datang dan janji Tuhan pasti akan digenapi. Dan hendaknya ketika Dia datang yang kedua kalinya, kita sudah siap di dalam iman kepadanya. Kita ada berada di dalam keyakinan yang penuh, setia mengikut Dia, menuruti segala perintah dan kehendaknya, sehingga ketika Dia datang menjemput orang yang percaya, kita akan bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga kekal yang telah disediakannya bagi setiap orang yang percaya. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan berimanlah tetap di dalam Yesus Kristus, karena Yesuslah Tuhan yang hidup selama-lamanya dan akan datang dari sorga untuk menjemput kita, orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kami bersyukur lewat firman Tuhan yang menguatkan kami, meyakinkan kami akan keyakinan kami kepada Yesus Kristus hendaknya semakin teguh, semakin kuat, semakin kokoh. Dan keimanan kami Tuhan hendaknya sungguh-sungguh kami yakini hidup di dalam Yesus Kristus. Karena Dia yang naik ke sorga, kami yakini juga akan datang kembali untuk menjemput kami, orang-orang yang percaya. Tuhan, firman-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami kiranya, supaya selama kami ada di dunia ini kami boleh bersaksi, menyaksikan tentang Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, kepada keluarga kami, di lingkungan kami, di tempat di mana kami berada, bahkan jika memungkinkan, kalau Tuhan mengizinkan, ke seluruh dunia ini Bapa. Tuhan menolong kami semua, Tuhan menolong jemaat-Mu, ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, kami semakin bersuka cita meskipun di dalam kesulitan. Kami semakin dikuatkan meskipun kami sedang bergumul saat ini. Tuhan menolong dan memberkati. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, supaya hari ini kami bersuka cita di dalam Yesus Kristus yang telah hidup selama-lamanya, dan yang telah memberikan Roh Kudus kepada kami untuk menyertai dan menolong kami di dalam kehidupan kami. Terpujilah Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga, Allah yang mulia. Amin.